kali ini. RRQ bisa kita bilang memiliki indeks yang mungkin agak sedikit kalah dengan Onyx. Tapi semuanya itu ada di draft yang sesungguhnya laga Royal Derby. Mari kita saksikan di Lane of Time untuk seluruh penonton sahabat Mobile Legends di kolom komentar. Ramaikan dengan emoji tepuk tangannya. Let's go to the Lane of Time. Oke, kita lihat ya. Ini dia pertarungan yang dari tadi ditunggu-tunggu. Skylar melawan mantan timnya, akankah menjadi hasil baik bagi Skylar atau malah Toy nih yang bisa membuktikan seperti kata tutur tadi. Tapi ada Clash of Era, veteran versus Youngblood dari para roamer. Wah, ini dia nih yang paling penting ya, bagaimana kedua roamer akan melakukan setup dan seperti biasa untuk urusan clear wave minion. Ini sangat diuntungkan sekali dengan adanya Grok. Toy akan lebih dominan di area laning, akan lebih berani untuk memberikan poke damage dan lihat Skylar bahkan sudah ke-trigger untuk Regen yang dia miliki. Ya, kita lihat permainan dari Skylar, dia bermain dari samping. Sudah betul masuk ke dalam dan akan ada first blood. Keyboy berhasil dimakan, Sans mencoba untuk mendapatkan Sunes, tapi nampaknya mundur ke belakang. Ada sebuah jawaban membuat para pasukan tim RRQ kali ini mendapatkan 1 buah poin. Ini yang pengen gue tanya sebenarnya, tadi pengen gue bahas juga. Tanpa stun yang pasti loh, hanya mengandalkan Keyboy berarti untuk stopin Zunes. Ya, agak berat ya sebenarnya. Fanny-nya sebenarnya agak sedikit bebas. Dan tinggal kita lihat nanti di mid game-nya, Lim. Apakah akan ada miss cable dari Zunesh? Karena kita udah sempat lihat Fanny-nya dari Zunesh. Dan beberapa kali udah benar-benar perform banget. Tapi selama nggak mendapatkan sebuah blunder. Dan ini emang minim banget untuk efek CC. Sehingga mungkin kita expect-nya cuma bisa melihat Kairi untuk bisa stop bagaimana Zunesh dengan Fanny. Oke, Kairi early game ya. Mereka juga membutuhkan Kairi early game. Sedangkan Dairen di arah bottom lane bakal coba di-commit. Terlalu banyak flicker for defensive akhirnya telah dikeluarkan oleh sosok dan Dairen. Meanwhile Skylar di arah top lane bakal coba di-commit oleh Sunes. Cancel Skylar, flicker for defensive dan Skylar still survive in the top lane. Skylar lagi-lagi menunjukkan the Prince Skylar. Tidak semudah itu untuk ditumbangkan. Bahkan itu membuang rotasi loh sekarang Onyx. Mereka pegang temponya. Lihat puncher dari Kairi bahkan membuat Idok flicker for defensive. Dengan mencoba untuk memantulkan dirinya kepada minion. Dan Zunes kali ini agak cukup terseok dengan adanya purple buff yang baru muncul. Informasi telah didapatkan. Purple buff mungkin akan didapatkan tanpa retribution. Akankah ada invasi tambahan. Tapi ternyata menuju ke arah Darren yang tidak memiliki flicker kembali akan menjadi sebuah poin kill yang cukup balut. Sekarang Kairi. Dari bottom lane, 3 orang didapatkan. Fokus untuk ke arah Darren. Dan bisa terlalu kuat running level 4 dan final slash. Dan Lupi menutup King Darren. Hanya bisa membeli waktu. The best thing yang bisa dilakukan tapi lihat Zunes. My God, terdapat Sunes kembali memakan Keyboy. Mendapatkan Kairi kembali, one point situation. Kairi, untungnya tidak ada cut load banyak cut di sana. Bakal coba dihasilkan oleh Lutfi. Fight down from Lutfi. Lutfi berhasil menutup poin kill yang sangat mahal. Bahkan Riz tidak memiliki panel bisa melakukan simpan kembali. What a play from Lutfi. Wah, gak mau kalah dari keduanya. Teamfight agresif selalu ditunjukkan. Bahkan lihat punishment-nya, Be. Dari awal bisa dilakukan. Ya, ini benar-benar aktif banget ya, terutama buat Lutfi dapetin 2 poin kill. Poin yang positif banget buat Onyx karena dia nggak cuma menghentikan dari Zunesh-nya untuk snowball, tapi juga menghentikan Dairen dengan cut wave-nya. Sehingga Idoknya nggak bisa connect juga nih sama roamernya dari Onyx. Dan sekarang Keyboy yang akan lebih aktif untuk melakukan setup. Oke, Keyboy bakal mencoba untuk menabrak. Mereka tahu Zunes tidak memiliki karakter buff. Idok di depan sana. Sekalipun dia memakan karakter Kairi, nggak terlalu bisa dikunci. Ingat, Kairi dengan Lancelot-nya. Ini legend sekali. Jangan lupakan hal tersebut. Dan Lutfi bermain seakan-akan dia seperti Lancelot. Dia juga bisa loncat ke kiri, ke kanan. Dan ini dia emblemnya Profesor KB. Ini kalau ngomongin soal emblem ya, basic common, tenacity, Dairen itu aja pun tembus loh tadi di bagian bottom lane. Jadi mungkin untuk Dairen harus lebih berhati-hati. Kalau misalkan emang backupnya belum siap, harus mundur terlebih dahulu. Dan untuk Lutfi kayaknya emang udah siap banget dengan Trill dan Festival of Blood. Makanya jangan kaget kalau nanti tiba-tiba Lutfi maunya teamfight dan teamfight. Really? Mereka sudah mulai bergerak mencoba untuk memaksa para pasukan dari RRQ untuk mengeluarkan retribution terhadap purple buff. Tapi ternyata ada call yang membuat mereka merubah haluan mereka. Lihat, haluan mereka berubah. Surprise! Positioning yang terbuka, terekspos dengan sangat indah. Membuat para pasukan dari tim Onyx mereka memakan dengan poin kill yang sangat manis. Sudah memilih untuk mundur ke arah belakang. Positioning terbuka, aware, ambush yang tidak ada visionnya untuk Rinse. Yang membuat dia membuka Feather Strike yang akhirnya di depan mata ada Sans dan juga Kairi dengan melahap sang raja. Kontes. Mereka coba untuk terjadi.
Zunes menuju ke depan, Torres Retribution tapi shutdown pun terjadi, Retribution Kairi masih menjadi satu buah poin Retribution yang sangat manis. Mendapatkan keunggulan dengan adanya kehilangan Riz dan juga Idok. Tapi ditukar dengan Lutfi, masih worth it. Cuma problem yang tidak boleh mereka lupakan adalah satu. Zunes bermain, Zunes menjadi target utama. Tapi lihat apa yang dilakukan Zunes, memberikan ruang dan waktu untuk Toy. Lihat, Toy bahkan seakan-akan terlalu banyak yang bisa dimakan sama Toy tanpa ada hambatan atau invasi sekalipun. Itu dia Be, tadi Be, karena memang Fanny-nya bebas. Jadi Zunes berani banget tadi walaupun darahnya udah low dan energi habis. Iya. Tentunya tidak ada efek stun pasti, tidak ada stopper pasti. Cuma masalahnya gara-gara dapetin 2 turtle ini bener-bener lo lihat Skylar yang awalnya kena poke banyak banget. Dia unggul level sekarang. Bener-bener kesusul dan Onyx distabilkan ekonominya hanya karena retribution dari Kairi. Dan kita bisa melihat sendiri di sini Dairen pun kayaknya bakal susah banget untuk open vision ketika Rins tadi udah sempet spot. 1v1. Oke, one by one situation Skylar. Hampir aja ada highlight 1 minggu tentunya kali ini. Di depan sana pasukan dari tim RRQ. Mereka mencoba untuk melakukan pertahanan terhadap pasukan dari Zunes yang ini sangat penting. Dairen, no way. Minus klasik keluarga tapi Zunes mencoba untuk membalaskan kembali ke arah Nabi mundur ke arah belakang. Karena kebakar foul. 2 poin kill terbakar dan Skylar. Dapat push. Signal Vision berhasil mengacak-acak mid lane dari tim RRQ. Fokus ke arah turret menjadi pilihan utama. Sedangkan Toy dari offlane bebas itu mendapatkan turret. Pertukaran semaksimal mungkin hanya ini yang bisa dilakukan oleh Toy. Good laner from RRQ. Bloody Retribution tadi Be yang akhirnya bisa mendapatkan last hit kill-nya ke arah Zunes. Ya tentunya dengan tambahan juga ya poin kill yang semakin banyak untuk Onyx. Semakin lebih stabil juga ekonominya. Bahkan dari yang awalnya tadi kita cuma ngelihat 900, 800 lim sekarang udah mulai silih berganti. Dan cuma Toy yang dari tadi farming dengan bebasnya menunggu momentum mungkin. Karena sekarang udah punya concentrated energy. Dan mungkin untuk setup turtle yang ketiga, RRQ nggak mau lepas lagi. Karena dari tadi Kairi menjadi sumber masalah bagi ekonomi RRQ. Tapi nggak ada buff loh, nggak ada purple buffnya. Ini nggak bagus sebenarnya kalau memang pengen di kontes. Dan pilihan terbaik ternyata adalah melepaskan. Lepas, ya terlalu berbahaya sepertinya. Karena Kairi benar-benar masih membuat timnya unggul dari segi objektif. Dan sekarang cuma bisa untuk dorong laning jauh. Itu dia Fanny di patch yang sekarang yang sangat ironis sekali. Even dengan purple buff. Oke, tapi lihat di sini benar-benar para pasukan dari tim Onyx, mereka jangan lupakan, mereka terbuang dalam waktu. Ini bisa melihat sosok dari Toy bermekaran di late game itu bahaya juga loh. Karena kondisinya Skylar sekalipun gak bakal kuat untuk menahan damage diberikan oleh Toy. Lihat free hit ke belakang, Kimo menjadi pilihan utama. Lutfi pada setelah keluarga, tapi Toy masih bertahan. Masih bisa kami dan Kairi. Gak ada anak tangga untuk menuju ke arah Toy. Itu dia, sedangkan Lutfi dengan satu final slash yang menutup pasukan RRQ. Masih lebih, Skylar tertutup dengan adanya satu tembok Idok. Tidak membuat Skylar bisa dimakan. Masih ada flicker. Tidak boleh terbuang dalam waktu. Ingat fokusnya, mereka jangan lupakan. Oke, ada 2 high ground. Itu sangat berat untuk RRQ dan Gendut. Dan bahkan lihat di arah bottom lane, Zunes! Trapping yang sangat baik dari Lutfi. Trapping yang membuat Zunes termakan seakan-akan hanya ada Skylar seorang diri. Ternyata tidak ada Skylar seorang diri di sana. Ditemani sampai selesai farming laningnya. Itu real cuy, baru stun dari Arlot itu satu-satunya yang bisa stopin dan beneran stop dari Zunes. Sampai top lane. Oke Toy, di sini kondisinya tidak memiliki Wind of Nature. Toy tidak boleh terlalu terburu-buru untuk menuju ke arah seorang Kairi. Ingat Close diduga dan pada slice. Lutfi menuju ke arah seorang Toy, termakan bersama dengan adanya Rain. Sekeratul maut, masih coba untuk bertahan dengan Vengeance-nya. Tapi Lutfi nampaknya gak bisa terlalu lama karena akan dimakan oleh Oh my God, Lutfi berhasil tetap bisa memakan Rins. Idok dan Toy. 3 pemain dari RRQ mereka sumbangkan dengan kondisi berusaha Lord yang pertama. RRQ mereka sudah memberikan waktu untuk Toy. Ada baiknya mereka tidak boleh termakan dengan tempo. Ingat, tempo yang sudah diberikan informasinya oleh legenda Marksman Tuturu. Jangan termakan emosi, terpancing atau bait apapun itu Profesor dan Lim. Wah tapi ini Lutfi tipikal orang yang benar-benar selalu membawakan oleh-oleh untuk teman-temannya loh. Baik banget. Dia tumbang, udah pasti tumbang, tapi bawa 3. Itu angka yang menguntungkan buat Onyx. Unggul hampir 4.000 gold. Tentu Lord akan dilepaskan. Karena sekali aja nanti Zunes masuk, itu akan menjadi ancaman untuknya.
Zunes Coba. nggak mungkin masuk berani dan ternyata Kairi berhasil mendapatkan retribusi dengan sangat manis. Menuju ke belakang, RRQ dengan damage dari seorang Soy membuat Kiboy bertahan di depan sana, tapi tampaknya Kiboy terlalu kuat. Baik time dua tim fight yang berbeda, itu bersama dengan Kiboy, pertukaran sudah terjadi, tapi Jiren akan menjadi korban kedua dari tim RRQ. RRQ berhasil mendorong di arah bottom lane. Satu wave minion yang ternyata bisa menguntungkan mereka. Karena masih ada 11 detik lagi sebelum Lord muncul dan nampaknya sayang sekali Holy Defense gagal untuk dipecahkan oleh para minion dari RRQ. Pertukaran ya, mau tidak mau tadi Lord didapatkan dan lagi-lagi kerugian ya ada untuk RRQ. Dua member mereka harus hilang, tapi respawn time mereka cukup. Mereka sempat kembali lagi ke lane of dan RRQ akan full dari defensifnya, Be. Tapi jujur kalau ngomongin setup, Lim Oni kayaknya lebih siap. Lihat detikan flicker dari Lutfi. 10 detik dia akan ready dengan yang namanya flicker final slash. Dan Zunes 1v1 lawan Kairi. One by one situation di bottom lane. Sekarang full maut, nampaknya gagal tapi lihat Toy. Kalau tidak mau harus ngebuka terlebih dahulu, itu bisa mundur ke arah belakang. Informasi didapatkan adalah Lutfi tidak mau memaksakan karena Holy Defense selalu menjadi satu obstacle yang nggak bisa ditembus oleh tim tersebut. Oke, ini kelihatan ya memang dari Lord pertama, Onyx pun sadar kan, Be, dia nggak bisa terlalu expect untuk sampai best turret, makanya mereka lumayan pelan. Iya, mereka step by step banget. Mereka tahu persis kalau misalkan mereka harus nungguin tectonic charge-nya terlebih dahulu untuk Idok. Karena itu bisa menjadi salah satu game changer. Dan ingat, satu winning condition juga dari Onyx. Respect hero momentum dari Idok. Makanya kayaknya mereka nggak mau buru-buru untuk flicker final slash. Mereka nggak mau buru-buru untuk melakukan teamfight di dalam teritori dari RRQ. Mereka maunya teamfightnya di area jungle. Wah, ini dia Waduh. komandan kita nih. MPL ID Panglima. Extremer ya, Panglima kita setiap lagi restream bisa kalian kunjungi juga channel official restream MPL ID. Walaupun Oke. sedikit murung ya Ranger Mas ya terlihat karena mungkin Itu- ya dari dominasinya 7.000 gold ini terlalu jauh. Prof, itu bukan murung, itu namanya garuk gak gatel. Tapi Itu Pusing dia garuk dikit kepala ya. tapi gak gatel. artinya Iya, lumayan iya, mirip iya. sih, Ji. Artinya lumayan mirip sebenarnya. Ya tapi terlihat ya emang dominasinya sangat-sangat total banget dan emang satu-satunya cara untuk bisa bertahan dari Zunesh itu emang cuma ngedorong laning bawah. Itu pun dia kalau nggak ketemu sama RRQ mungkin Kairi terutama di sini yang bisa ngespot split push tersebut. Gila. Itu Zunes pas banget momentumnya. Coba Zunes agak tahan sedikit. Mungkin kasusnya berbeda tuh. Oh, Dairon kayaknya agak cukup sakit dihantam oleh mantan timnya. Lihat di depan sana Dairon seperempat darah setelah dikeluarkan. Ditutup jalannya Kiboy nggak bermasalah. Memang Kiboy hanya cuma sebagai badan terpasukan dari tim RRQ. Dan Riz Sakaratul Maut dengan satu Tonros di ujung saja. Bayangkan, kalau itu full stack, Tonrosnya di tengah bisa jadi loh. Rins dengan Retribution Flame-nya itu bisa tumbang. Itu udah hampir banget sih. Damage yang sakit banget. Itulah yang gue bilang Lancelot. Kena nerf, iya kena nerf. Tapi damage-nya itu tetap sakit. Masih sakit itu. Bahkan lihat Lord, RRQ. Kali ini mereka harus tetap coba untuk kontes, Be. Nggak boleh dilepas dengan free. Ya One setuju by one karena situation di mid lane. Oh. Di mid lane. Oh, tapi nampaknya Zunes nggak berhasil kenain Kairi. Masih bisa dihindari dengan Red Tonron. Tapi lihat Riz membuka pada extra Kairi. Target utamanya menuju ke Riz. Menutup warung ini memiliki dari Riz. Tapi para pasukan dari tim RRQ. Mereka harus mundur mendadak. Mereka nggak punya soft skill lagi. Selain dari Idok, apakah Idok mampu Zunes. berhasil mendapatkan itu dia? Tektonik yang berhasil membuat para pasukan dari tim Oni porak-poranda. Hanya Kibo yang bisa mereka dapatkan. Karena kalau misalnya mereka masih mau lebih, pertukarannya adalah dengan mereka akan tumbangnya lebih banyak. Dan itu nggak baik ketika Lord di tangan Onyx. Lord untuk Onyx. Ya, tadi ada pencobaan juga Zunes. Sayangnya steel cable pertamanya miss. Makanya dia nggak berhasil terbang ke Lord tadi. Tapi kita bahas soal high ground defense BRRQ. Mereka punya dua sebenarnya. ya mereka punya Varsha, mereka punya Nathan juga. Kita tahu bagaimana powerfulnya Nathan apalagi di atas menit 15. Tapi ingat ini damage dari Skylar harus di-respect. Skylar! Damage yang terlalu besar ditarget bahkan oleh seorang Zunis. Dia masih bisa bertahan di depan sana. Damage dari Skylar walaupun bukan dia mengeksekusi. Tapi lihat betapa sulitnya mengembangkan Skylar dengan masih ada 4-3. Lihat langsung bergerak belakang. Tidak ada Final Strike. Tapi Zoe di sini menjadi salah satu target utama Final Slam! Lutfi! Astaga Lutfi! Memporak-porandakan pertahanan dari RRQ dengan high ground yang mereka miliki. Astaga Lutfi! Damage yang terlalu sakit dan bisa dibendung. Fokus play saja mengira best turret. Gak berapa menit terjadi. Dan Royal Derby di game yang pertama. Diporak-porandakan wipe out hampir terjadi. Dan sorry to say, RRQ berlutut di game yang pertama. And Onyx take the game. Lagi-lagi Lutfi dengan final slash